Selamat pagi Romo dan teman-teman semua. Saya akan menjelaskan 5 dari 50 poin tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah Filsafat Sejarah Romo Oktokosat PR. 5 poin penting itu diantaranya historiografi, natura, logika, metafisika, dan hermeneutika. Yang pertama, historiografi. Secara etimologis, istilah historiografi berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, dan graphein, yang berarti gambaran, lukisan, atau uraian. Istilah historia sudah dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Rujukan lain mengatakan bahwa historiografi berasal dari bahasa Latin, historia, yang berarti sejarah, bukti, bijaksana, atau graf. Historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin ilmiah. Bentuknya berupa setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Historiografi tentang topik khusus melingkupi cara kerja sejarawan dalam mengkaji topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik, dan pendekatan teoritis tertentu. Historiografi atau penulisan sejarah dapat dihasilkan melalui penelitian sejarah. Sama halnya dengan penelitian ilmiah lain, penelitian sejarah juga memiliki tahapan metode penelitian. Kunto Wijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah menjelaskan bahwa penelitian sejarah mempunyai 5 tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Yang kedua, natura. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, dari dunia fisik yang dapat dilihat manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Nature dalam bahasa Inggris mengacu pada fisik atau material, maupun kepada moral atau formal. Dengan demikian, nature dari segi fisik atau material adalah objek untuk dikaji. Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan, dan bukan dalam bentuk uang. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 03 PJ 23 1984 menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura merupakan setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Yang ketiga, logika. Ilmu logika menyediakan prinsip-prinsip definisi, prinsip-prinsip penalaran, dan prinsip-prinsip metode penelitian ilmiah. Logika mengajarkan bagaimana mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang menjelaskan hakikat sesuatu itu dengan menerangkan maknanya. Logika mengajarkan bagaimana menalar untuk membuktikan benar atau salahnya suatu pendapat. Logika menjelaskan bagaimana meneliti objek pengetahuan dengan penelitian yang sistematis, sehingga penelitian tersebut terhindar dari kemandulan yang tidak menghasilkan kesimpulan atau terjerumus dalam kesalahan. Logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan,
dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Dengan kata lain, logic is the study of methods and principles used distinguish good, correct from bad, and correct reasoning. Logika dalam istilah lain digunakan sebagai gantinya adalah matik, kata Arab yang diambil dari kata kerja natak, yang berarti berkata atau berucap. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan serupa. Alasannya tidak logis, argumentasi tidak logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal, dan tidak logis adalah sebaliknya. Yang keempat, metafisika. Metafisika terdiri dari dua kata, yaitu meta dan fisis, yang berarti sesudah yang fisik. Istilah ini diartikan dalam susunan buku-buku dalam perpustakaan pribadi Aristoteles. Dia menyusun buku-buku yang berkaitan dengan jiwa, waktu, dan keabadian sesudah buku-buku lainnya. Ungkapan ta meta ta fisika menggambarkan akan hal ini. Metafisika sekarang diaplikasikan untuk penyelidikan apapun yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang realitas yang terletak di balik atau di belakang hal-hal yang sanggup dipahami oleh indrawi metode ilmu. Jadi metafisika seringkali diartikan sebagai suatu sistem pemikiran yang mencakup semua dan bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang melampaui pengalaman sehari-hari. Yang kelima, hermeneutik. Hermeneutik berasal dari istilah Yunani kuno hermeneuen atau hermeneusai dan hermenia untuk menunjuk pada suatu kegiatan, hermenes untuk menunjukkan individu yang melakukan kegiatan ini, dan hermeneutike untuk menunjukkan suatu disiplin ilmu tertentu yang terkait dengan kegiatan penafsiran suatu teks berdasarkan situasi sosial, politik ketika teks itu dihasilkan. Hermeneutik telah melalui proses sejarah yang panjang di dunia barat. Pandangan dan gagasan yang muncul tentangnya bermacam-macam dan terkadang saling bertolak belakang. Di barat, hermeneutik berproses dalam 3 jenjang historis, yaitu hermeneutik praklasik, hermeneutik klasik, dan hermeneutik kontemporer. Pada jenjang pertamanya terhitung sejak hadirnya gerakan reformasi agama hingga abad ke-19 Masehi dan munculnya pemikir Friedrich Schleiermacher. Masa kedua dari Schleiermacher hingga Martin Heidegger, dan zaman ketiga adalah pasca Heidegger yang dikenal dengan nama hermeneutik filosofis. Hingga pada zaman Schleiermacher, hermeneutik hanya difungsikan sebagai media untuk interpretasi teks-teks kitab suci agama. Itulah 5 poin penting yang ingin saya jelaskan, dan semoga dari 5 poin penting ini dapat berguna, bermanfaat bagi saya yang mengerjakan tugas ini. Dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan video saya ini. Sekian dan terima kasih.